Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Para ustaz, akramakumullah, rahimakumullah, a'azzakumullah. Yang paling tua siapa di sini? Hmm? 44. Yang di atas 40 berapa orang? Oh, banyak juga di atas 40. Dulu Pak Kiai pernah cerita, beliau mengatakan kalau kita ini melihat sejarah Islam itu, maka Islam itu berawal dari titik yang kecil, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah, hanya dari satu orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil tapi betul-betul jernih betul. Maka sampai Raja Persia, Romawi terutama, yaitu Heraklius, dalam Bukhari itu awal dia cerita-cerita, tanya-tanya tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung Heraklius tadi mengatakan, Wahab. Maka Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, seumpama yang kamu katakan itu benar, fasayamliku maudhi'a qadamayya hatain, tentu Muhammad itu akan menguasai tanah yang saya injak ini. Jadi Islam itu kecil, satu orang, satu aja. Melebar sampai Persia takluk, Romawi takluk, habis Persia dari Islam semua. Zaman Sayyidina Abu Bakar makin luas, Sayyidina Umar puncaknya luas. Masya Allah, sampai dengar namanya orang Islam itu takut Romawi Persia itu. Sayyidina Umar itu wibawanya itu Masya Allah. Diserai kunci Baitul Maqdis, ngambil kuncinya itu pakai keledai. Sampai tokoh-tokoh sahabat itu nasihati beliau, Sayyidina Umar, Mbok Yoto baiknya naik kuda lah, jangan naik keledai begitu. Ini ada kuda bagus. Maka beliau dikasih kuda, baru naik kuda bentar tuh, nggak mau. Rasanya kayak naik Fir'aun, nggak mau. Ya minimalnya bajunya itu loh diganti. Malu kami nih, engkau akan ketemu dengan pimpinan Baitul Maqdis menyerahkan kunci, masa bajunya compang-camping gitu. Nggak mau. Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, famahma talabnal izzata bi ghairihi adallana Allah. Kami itu mulia karena Islam, bukan karena baju, bukan karena kuda. Maka sampai diakali Sayyidina Umar ini. Karena malu betul sahabat itu. Ngakalinya gimana? Ya udah dicuci aja lah. Minimal dicuci bajunya itu udah usang. Dicuci bentar aja. Ya, cuci nggak apa-apa kalau dicuci. Dikasihkan, setelah dicuci nggak dibalikkan. Dicuci, dikasih baju baru kan Sayyidina Umar, akhirnya jalan sampai agak lupa Sayyidina Umar. Tengah-tengah perjalanan Sayyidina Umar tanya, mana baju saya tadi? Wah, bingung sahabat itu. Maka di situ ada Abu Ubaidah, Aminu hadhil ummah itu. Udah pakai baju baru aja. Enggak, Sayyidina Umar bilang, kalau yang enggak usul kamu, seumpama yang usul tuh enggak kamu, sudah saya pukul kamu itu. Karena yang usul itu orang yang sangat amanah, enggak saya pukul, tapi bajunya kembalikan. Zaman Sayyidina Umar begitu hebat Islam. Sayyidina Utsman juga terobosannya begitu banyak. Lah mulai zaman Sayyidina Ali itu loh, kok sudah mulai goncang. Belum lama dari Nabi, baru Sayyidina Abu Bakar maju, Sayyidina Umar maju, Sayyidina Utsman maju, Sayyidina Ali itu loh.
Masya Allah, mulai terjadi keguncangan di akhir Sayyidina Utsman, terjadi keguncangan yang begitu dahsyat di Madinah, di dunia Islam. Sampai Sayyidina Utsman itu didemo di rumahnya. Di demo itu sampai nggak bisa ke masjid, ditutup semua rumahnya, diblokir. Sampai beliau nggak bisa minum. Masya Allah, ini menantunya Nabi, khalifah, sampai diblokir. Di depannya itu orang demo semua, nggak boleh khutbah. Pernah khutbah sekali dilempari batu. Sampai beliau nggak bisa minum, beliau mengatakan itu loh yang wakaf sumurnya itu saya, masa saya nggak boleh minum? Masya Allah. Nah, sampai akhirnya beliau dibunuh. Yang masukkan ke rumah Sayyidina Utsman adalah Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi pendemo itu masuk ke rumah Sayyidina Utsman itu yang masukkan anaknya Sayyidina Abu Bakar, gusnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai ketika dekat tuh dipegang jenggotnya oleh Sayyidina Utsman itu. Kalau bapakmu tahu perbuatanmu kayak begini, nangis bapakmu itu. Kemudian zaman Sayyidina Ali makin goncang lagi. Masya Allah, Sayyidina Ali terjadi peperangan besar dengan Ummahatul Mukminin. Kemudian terjadi persarangan Siffin yang matinya ribuan. Jadi Siffin itu Sayyidina Ali sendiri setiap hari itu bunuh orang 500 orang per hari. Setelah Sayyidina Ali merosot, goncang khilafah Islamiyah itu. Sampai Sayyidina Ali wafat, kemudian bangkit lagi, namanya bangkitlah Bani Umayyah. Bani Umayyah juga dari kecil naik sampai jaya, kemudian merosot lagi, ambruk lagi, berantem lagi dengan Bani Abbasiyah itu, bantai habis. Jadi Bani Umayyah itu dibantai habis-habisan oleh Bani Abbasiyah, sampai enggak yang sisa cuma satu cucunya itu, semua dipenggal lehernya semua. Orang Islam semua ini yang Bani Abbasiyah itu anaknya Sayyidina Abbas, cucunya Sayyidina Abbas. Itu Bani Umayyah itu, Masya Allah, ceritanya pembantaian Bani Umayyah di akhir-akhirnya itu. Sampai anak-anak kecil, cindil abangnya pun dibunuh semuanya. Akhirnya Bani Abbasiyah berjaya, naik. Setelah naik begitu hebat, turun lagi. Masya Allah, turun, sampai habis. Sebelum habis pernah dibantai dengan orang-orang Mongol itu. Jadi orang Mongol itu Genghis Khan. Jadi di Baghdad itu, kalau kita baca kitab-kitab tarikh Al-Baghdadi, itu Masya Allah, perpustakaan Baghdad itu panjangnya sampai 10 kilo. Saking majunya itu. Rumah-rumah umat Islam tuh hafid pengarang-ngarang kitab semua. Nabi Allah datangkan namanya Genghis Khan sama Hulagu Khan, anaknya apa cucunya itu. Sampai Baghdad itu sungai-sungainya berubah menjadi darah. Rajanya dimasukkan di bawah karpet, diinjek-injek sampai mati. Bukan hanya itu, umat Islam tambah hina betul. Sampai perempuan Mongol itu mau nyembelih laki-laki Muslim itu gampang sekali. Ada perempuan Mongol gendut datang, loh, kamu Islam ya? Lupa belum saya ambil pisau, tunggu bentar ya, saya ambilkan pisau, jangan pergi. Gak berani pergi. Kemudian laki-laki Islam tadi nunggu, dibaringkan, disembelih oleh perempuan Mongol. Kemudian Bani Abbasiyah hancur setelah itu, berantem hancur. Kemudian Allah bangkitkan Turki Utsmani, hebat sekali. Muhammad Al-Fatih itu kurang hebat apa? Naik. Sampai akhirnya Turki Utsmani diambrukkan oleh siapa itu namanya? Ataturk itu. Sampai akhirnya Turki, Masya Allah, Islam habis-habisan dihancurkan. Adzan bahasa Indonesia, perempuan gak boleh pakai jilbab, baru sekarang bangkit lagi. Maknanya bagaimana? Setiap Islam itu awalnya kecil, melebar, kuat, setelah besar mesti mengecil lagi. Hancur, Allah ganti baru. Naik lagi, hancur, Allah ganti baru. Naik lagi, hancur, Allah ganti baru. Maka beliau dulu mengatakan, lah sekarang ini jatahnya jamaah tabligh. Setelah Turki Utsmani itu ambruk, Allah bangkitkan jamaah tabligh.
kecil dari Mewat itu, menguat tuh sampai Palestina, orang Israel pun takut. Ini adalah monster akhir zaman yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi pernah ada musyawarah besar orang-orang kafir itu. Jamaah tabligh itu nggak bisa dihentikan karena kas mereka itu di setiap kantongnya umat Islam. Berarti kalau pengen menghentikan jamaah tabligh harus menghentikan semua kantongnya umat Islam. Itu nggak mungkin. Maka beliau mengatakan, kalau melihat dari usul-usul tabligh, cara Syekh Ilyas untuk menjaga tabligh ini, kayaknya kalau nggak, kok susah untuk rusak tabligh ini. Kan tabligh itu isinya apa? Nggak boleh bicara khilafiyat, nggak boleh bicara politik. Semua oleh Syekh Inam tuh, Syekh Ilyas tuh sudah diatur gimana orang tabligh itu nggak bisa berantem. Tapi kalau beliau mengatakan dalam bayannya, tapi kalau sejarah mesti akan datang titik itu merosot. Kalau dilihat dari segi pengaturan Syekh Ilyas sangat bagus. Kayak nggak mungkin ada celah untuk jatuh itu. Nggak ada keuangan, nggak ada pimpinan istilahnya kayak struktural, nggak ada. Loh. Tapi beliau mengatakan, tapi kalau melihat sejarahnya akan ada titik habisnya. Betul. Setelah tahun 2017 tiba-tiba hancurnya dari dalam sendiri. Berantem yang luar biasa. Yang berantem bukan ecek-ecek, siapa? Masyaihnya yang berantem. Pakistan melepaskan diri dari India. Dus. Masya Allah. Sampai sekarang ini, kalau orang ikut jamaah tabligh itu kadang-kadang nggak makin bagus, malah makin buruk. Kenapa? Setelah ikut jamaah tabligh diajak gunjing orang. Orang-orang masih polos-polos, nanti masuk ke markas diajak gunjing. Oh, ini yang sahih, ini ghairus sahih. Akhirnya orang masuk tabligh bukan makin banyak pahalanya, makin kurang pahalanya. Dengan umat Islam saling cinta mencintai, setelah masuk jamaah tabligh langsung dilodok. Arahan mana ini? Arahan mana ini? Punjer apa Tumboro ini? Arahan mana ini? Esa atau Nizamuddin? Dulu saling senyum dengan umat Islam, sekarang melihat umat Islam itu benci membenci, bahkan lebih nggak enak mukanya daripada melihat orang Cina. Melihat orang Cina masih senyum, kalau lihat yang beda arahan langsung wow. Maknanya bagaimana? Saya nggak tahu maknanya bagaimana itu. Maknanya nggak tahu apakah masanya itu mau habis atau masih akan mungkin bangkit lagi, itu nggak tahu. Lah ini sebabnya apa? Maka dulu Kiai bilang sebabnya itu orang itu awal-awal itu biasanya ikhlas ngamalkan agama itu. Lama kelamaan itu mulai nyari dunia, mulai nyari kekuasaan dalam agama. Dulu awal-awal orang tabligh itu Masya Allah, pokoknya siapa yang aktif depan, gak ada kekuatan, gak ada. Wah, sekarang suruh amir musyawarah, pimpinan ini, pimpinan itu, penanggung jawab ini, yang tokoh-tokoh. Akhirnya ketika sudah gak nyari agama lagi, mulai merosot. Maka beliau bilang sama saya khawatir dengan Temboro juga. Dulu dia bilang sama saya begitu. Temboro itu gak menarik. Dulu gak menarik. Tempatnya paling pojok, belakangnya langsung sungai, itu udah pojokan, wis gak menarik, gone pojok, dekat dengan jauh dari kota, wis gak enek, wongis, Masya Allah. Tapi sekarang maju, sampai isinya mulai utara sampai pusat toko semua, segala macam toko itu ada. Warung Padang 10 tempat, semua ke Temboro, bukan nyari agama lagi. Bisnis apa yang belum ada di Temboro ini? Dilihat langsung lihat bisnis apa ini. Maka banyak di Temboro. Dulu ke Temboro tuh mau amali, mau ngaji. Sekarang enggak. Putaran uangnya besar. Banyak toko-toko di Temboro itu, tokonya ada tapi orangnya di luar Temboro. Dia cuma membikin di Temboro tuh pabrik uang yang dikirim ke daerah-daerah itu. Nah ini maknanya bagaimana? Maknanya ya Masya Allah, kalau nggak dijaga, nanti akan terjadi keguncangan yang arahnya cerita-cerita yang terdahulu bisa terulang. Naudzubillah min dzalik.
Lah bisa bangkit lagi gimana? Ketika diikhlaskan lagi. Lah ngikhlaskan tuh agak susah. Dakwahnya diikhlaskan lagi, zikirnya diikhlaskan lagi, karena Allah lagi. Orang zaman dulu loh, masya Allah, orang tabligh itu dekat dengan nusratullah itu, angkat tangan loh, aras goncang istilahnya. Bapaknya Pak Fatoni Ampel itu ngusir jamaah tabligh, baru jamaahnya keluar dari masjid disamber petir masjidnya itu gosong. Zaman dahulu itu gitu. Zaman orang tabligh masih ikhlas-ikhlasnya itu loh. Kalau sekarang nolak jamaah tabligh kadang-kadang malah didatangi Nabi. Ya bukan begitu maksudnya. Maksudnya maknanya kegoncangan ini disebabkan oleh tujuan-tujuan yang sudah macam-macam. Maka Pak Yaibet bilang sama saya, gimana pun Mat, sekarang itu orang itu hanya menarik orang, ngajak kepada kelompoknya masing-masing. Rujuk ke Temboro, itu ya itunya apa? Ya ben Boro menang. Rujuk ke Jakarta, ben Jakarta menang. Bukan nama Allah lagi sekarang kadang-kadang. Temboro, Jakarta, Nizamuddin. Sehingga dakwah yang begitu hebat tadi sudah berbau, bukan berbau, 75% bahkan 80% itu tujuannya bukan alamin haji nubuah mencari ridha Allah lagi, memenangkan kelompoknya masing-masing. Betul atau tidak? Kamu gak usah bilang ini Temboro benar gak benar, tapi ketika kalian maju memenangkan Temboro, ini Temboro kumpulan para ulama, coba dirasakan dalam hati, itu yang mencari Allahnya itu berapa persen? Abed bilang sama saya, maka dakwah sekarang ini 99% harus banyak istighfarnya, karena itu bukan ngajak kepada Allah lagi, sekarang ngajak kepada kelompoknya masing-masing, ngajak kepada istiqomah, ngajak kepada kuba, ngajak kepada sudah bukan ngajak kepada Allah, pada kuba macam mana. Akhirnya bagaimana membawa ke misinya masing-masing. Maka kita ikhlaskan lagi biar kita nggak rugi. Sudah capek kerja, ngeluarkan uang, ngeluarkan harta, masa nggak dapat pahala? Melas. Maka bagaimana alumni di sini ini menjadi air yang jernih, yang menghilangkan kekeruhan yang ada, insya Allah. Bukan mengeruhkan suasana, tapi yang keruh gitu hilang karena kita menjadi filter yang begitu bersih. Kalau kita merubah orang lain itu susah, kita rubah diri kita dulu yang paling gampang ini. Diikhlaskan lagi, ketika mau taklim akhir diikhlaskan lagi, masya Allah. Ulama zaman dahulu itu nggak akan bergerak kecuali tahu niatnya. Ya Wizaran tuh sering diajak ngobrol itu sama Pak Bet, sama siapa tamu. Pak Yai ini gimana ini itu, nggak jawab beliau, lama nggak jawab, kadang sampai 3 jam baru diulang. Tadi kamu tanya apa? Baru dijawab. Maka saya tanya, kok nggak dijawab tuh kenapa sih Buya? Nanti ketika dia tanya, saya belum menemukan dalam otak saya ini jawab itu ada pahalanya apa enggak ya. Setelah saya hadir dalam hati saya jawab itu ada pahalanya, baru saya jawab. Dalam ihya ada ulama masuk ke masjid bawa bajunya kebalik. Kebalik, diingatkan Tuhan bajunya kebalik. Loh, kebalik ya? Bajunya malah. Ketika mau dibalik nggak jadi. Nggak jadi. Tadi saya makainya sudah karena Allah, masa baliknya karena kamu? Nggak mau. Mananya bagaimana? Sampai dulu lama itu dikasih makan, monggo dimakan ini, diam aja. Monggo dimakan, diam aja. Setelah lama baru makan. Syekh, kenapa baru makan Syekh? Tadi ketika kamu tanya saya belum ingat ayat kulu washrabu wala tusrifu. Setelah saya ingat makan itu perintah Allah, baru saya makan. Kalau perintah kamu saya nggak mau, nggak ada pahalanya. Maka kita sekarang diundang, ngisi undangan, taklim akhir, imam. Karena itu rutinitas kadang tanpa niat itu. Ya taklim, tugas taklim, tugas bayan, undangan, ngisi, pertemuan. Tidak ada gerakan niat lagi lah, sedangkan gerakan niat itulah yang paling banyak pahalanya itu di situ. Ulama-ulama zaman dahulu tuh kadang memutuskan tuh lama karena ngerenung betul ini. Langkah saya ini ada pahalanya apa enggak gitu. Insya Allah. Lah nanti kalau sudah mulai ikhlas berubah. Orang ikhlas itu cahaya. Maka yang gelap itu langsung hilang.
Kalau sekarang banyak yang gelap tuh kenapa? Ya karena yang dakwah saya, yang dakwah kamu, ya jadi gelap lah. Kalau zaman dulu yang dakwah orang-orang ikhlas, maka terang semua di mana-mana. Maka bagaimana sekarang ini benci-benci dengan umat Islam, kadang-kadang asobiah yang kebablasan, yang luas saja, luas. Hatinya yang longgar kita kembalikan kepada sunnah Nabi, ngajak kepada Allah. Kita sibuk gimana masjid itu penuh lagi, nggak usah sibuk mikirkan khilaf ini, insya Allah. Sibuk ngurus pondok, sibuk ngajar. Kita ini dalam otak kita sudah ada ilmunya dikit-dikit. Ini dulu Kiai pesan bilang begini, orang itu kalau Allah sudah masukkan ilmu dalam hati sedikit saja itu sudah amanah. Kalau dia nggak ngajar dikit-dikit, itu namanya khianat dengan Rasulullah. Makanya kalau di rumahnya sempatkan ngajar 1 jam, 2 jam, jangan sibuk dakwah aja, jangan. Dakwah iya, tapi ngajar itu harus iya, karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah pilih, ada paham agama dikit-dikit, paham Quran dikit-dikit, bisa baca Quran dikit-dikit, itu amanah dari Rasulullah. Inni lam aj'al ilmi wa khilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum ala ma kana fikum wala ubali. Allah berfirman nanti di akhirat, di hati kalian saya sarot ilmu saya untuk apa? Karena saya pengen ngampuni dosa kalian, berapapun banyaknya saya nggak peduli. Berarti yang masukkan itu Allah. Ini sudah amanah besar ini. Amanah besar ini. Maka sempatkan. Yang sibuk di markas ya harus ngajar, yang sibuk bisnis ya ada ngajarnya dikit, ngajar Quran, apa ngajar Iqra. Pokoknya harus ada hidup itu menyampaikan ilmu yang kita tahu sedikit-sedikit, supaya kita nanti di akhirat nggak termasuk orang-orang yang punya ilmu tapi tidak menyampaikan ilmunya. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha ij'al hadha majma'an lil ulama majma'an lil awliya majma'an lil mukhlisin majma'an lil muttaqin majma'an lil muttaqin bi barakati masyayikhina bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nas'aluka al-afiyah dawam al-afiyah tamam al-afiyah syukran al العافية نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن أدياء لا يستجاب له نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما ورزقا حلالا كاثرا واسعا مباركا طيبا وشفاء من كل داء صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.